wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Fikih Muamalah akan menjelaskan materi mengenai rohen atau gadai Dengan beranggotakan saya Sri Ratnasari. saya Najwa Naila Rahmah. dan saya Hasa Fathiyah. Saksikan video berikut ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan rohen atau gadai? Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan rohen. Secara etimologis, arti rohen adalah tetap dan lama. Dalam istilah syara, rohen adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dasar hukum rohen ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Rukun rohen ada 4, yaitu yang pertama sigot atau lafal ijab dan qabul. Yang kedua, orang yang berakad atau al-rahin dan al-murtahin. Yang ketiga, harta yang dijadikan agunan atau al-marhun. Dan yang keempat, hutang atau al-marhun bih. Syarat rohen. Yang pertama, barang yang bisa digadaikan atau dijadikan jaminan atau marhun harus bisa diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis menurut tinjauan syariat. Yang kedua, kriteria hutang yang mendapat jaminan itu harus berupa hutang yang diketahui oleh kedua pihak dan sudah sah ditetapkan sebagai tanggungan yang tetap. Yang ketiga, orang yang bertransaksi harus ahli tabarru, bukan anak kecil, bukan orang gila, dan bukan orang yang tidak mampu mengelola hartanya, serta bukan orang yang terpaksa. Yang keempat, kriteria sigot akad. Tidak ada perkataan lain yang memisah antara ucapan penyerahan ijab dan ucapan penerimaan qabul. Keserasian ijab dan qabul, contoh sigot, yakni rahin, pihak yang menggadaikan berkata, saya gadaikan barang ini. Murtahin, penerima gadainya menjawab, saya terima gadaian ini. Pemanfaatan dari rohen. Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil satu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkan. Karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Menurut Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadaian berupa ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut, disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian itu berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang-barang yang ada pada dirinya. Risiko kerusakan rohen. Menurut Syafi'iyah, bila barang gadai hilang di bawah pengawasan murtahin,
maka murtahin tidak berhak menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya barang karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan. Kemudian, bila marhum hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan. Umpamanya murtahin bermain-main dengan api lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhum memanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun. Bila marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian atau disia-siakan maupun tidak. Kemudian ada riba dalam rahan. Yang pertama, apabila dalam akad tersebut ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya. Yang terakhir, apabila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang ditentukan, kemudian murtahin menjual barangnya dengan tidak mengembalikan kelebihannya kepada rahin, padahal uangnya lebih kecil dari harga barangnya. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu rahan atau gadai? Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.